Selamat sore ya. Sebelum saya balik kita review dulu ya. Jadi ini ada bohlam ya di depan saya. Eh, Ya seperti biasalah chipnya kita lebih menekankan chip ini karena kenapa bisa diservis ya. Jadi misalnya kalau chipnya mati ya kita bisa reflow, kita bisa ganti, kita bisa servis ya selama chipnya mati stoknya ada kita bisa ganti. Kenapa yang versi ini lebih bagus, lebih terang karena eh, chipnya second generation ya, chipnya second generation, PCB-nya Cooper, jadi double Cooper, jadi Cooper itu sebagai apa namanya tembaga, tembaga itu sebagai pendingin, penghantar ya, penghantar sebenarnya sebagai konduktor. Nah dalam hal ini pengantar panas yang baik, gitu ya. Eh di depan saya ini nih, ini H4, ini HB3, ini H11, ini H7 ya. Tipe-tipe ini saya punya HB3, HB4 itu kan temenan sama H11 temenan dengan H16, H8, H9 ya. Ya H4 berdiri sendiri, H7 berdiri sendiri. Jadi yang bisa temenan itu HB3. Oh ya, satu lagi di depan sini HIR2 nih, kurang nih. HIR2. Sebentar ya saya ambil. Ya, HIR2. Ini HIR2 nih, ya, dudukannya HIR2. Ya, jadi saya rasa lengkap ya. Jadi ini kebanyakan mobil di Indonesia dan tipe H1-nya tidak bisa menggunakan chip ini. Kenapa? Karena chip ini kan gede, jendol. H1 kan butuh pipih ya. Dia kalau pakai kri nggak bisa ya. Jadi H1-nya bukan kri. Ya, yang pasti adalah secara garis besar adalah tipe-tipe mobil di Indonesia ya tipenya bolamnya ini ya. HB3 untuk lampu jauh semua mobil tahun 2000 sekarang lah pokoknya ya. HB3-nya lampu jauhnya kita ready stock. H11-nya juga ready stock, H16-nya ready stock buat fog lamp, buat headlamp, buat Innova Reborn sangat cocok tipe ini ya. Yang tipe G terutama ya. H4 ya, nanti kita juga kalibrasi karena H4 ini penting ya, perlu kalibrasi. LED yang dijual ini adalah right hand drive, setir kanan ya, bukan setir kiri punya, bukan. Saya sebenarnya kemarin request khusus ya, tipe ini ada kipasnya saya minta yang ball bearing ya ke pabrikan, tapi saya juga tidak tahu dia kasih saya yang benar atau tidak gitu ya. Tapi intinya adalah ball bearing, makanya putarannya juga kencang sih ya. Putarannya kencang, jadi beda dengan kipas-kipas LED lain yang kalau kita tahan ya, dia kipasnya muter kita tahan dia langsung mati. Kalau ini masih ada perlawanan, jadi torsinya gede kipasnya ya. Beda dengan yang LED lainnya, aduh kipasnya jalannya apa? Ini lagi muter kita tahan begini berhenti. Kalau ini enggak ya, torsinya gede, jadi dia speednya lebih kencang ya. Dan dia ada grillnya, ada tutupnya. Kalau ini kan versi terbuka ya. Kalau itu ada tutupnya, ya ada tutupnya. Ada grill, ada grill, ada grill fan-nya ya. 30 watt rata-rata ini ngedrop betul sampai 28. Jadi ngedrop cuma 2 watt. Jadi masih sangat-sangat oke ya. 30 watt ngedrop 2 watt. Jadi 28. Jadi memang ya realnya segitu. 30 watt beda dengan yang bolam-bolam F5, F7, F8 double heat pipe ya, gede-gede wattnya 60 watt. Dropnya juga lumayan banyak mereka. Dan yang pasti kalau ini rusak chipnya saya bisa servis gitu ya. Dan bisa di-upgrade sebenarnya drivernya. Tidak, ini juga tinggal colok ya. Jadi tidak ada kotak-kotak segala macam yang bikin Anda ribet pemasangannya, mesti nyimpen kotaknya, mesti kabel-kabelnya. Nah, ini tinggal colok ya, driverless. Ya, driverless. Jadi ini untuk memudahkan Anda masang nggak ribet ya. Drop wattnya juga nggak terlalu banyak, 2 watt saja. Warnanya putih doang, pure. Saya sebenarnya ada request mau yang warm white, tapi dia minta minimal order quantity, saya tidak menyanggupi karena banyak sekali ya. Kondisi ekonomi lagi nggak inilah pokoknya ya, jadi kita import juga ini aja supaya cash flow kita tidak terganggu numpuk di sini gitu ya.
PCB-nya dari Cooper 30 watt ya. Jadi semua tipe saya ready. Jangan lupa saya kalibrasi dulu sebelum dikirim. Oke, kita akan demokan dulu deh nyalanya ya, Bro. Jadi buat Anda yang mau order pakai bohlam Cree ini boleh WhatsApp saya. Terang sekali, Bro. Ini terang sekali ya. 30 watt Anda bisa lihat tuh. Di wattmeter saya lihat yang paling bawah ya. 29,7 30 watt ya. Ngedropnya dia 28, Bro. Ya, saya sudah coba. Kipasnya sih kenceng. Ya. Torsinya gede, Bro, dia. Jadi speednya lebih kenceng dibandingkan yang merek-merek lain. Karena saya request sebenarnya pakai ball bearing ya, tapi namanya buatan Cina ya, ball bearingan ya, atau apa dia bilang bushingnya dari keramik lah, teflon segala macem, namanya juga buatan Cungko ya, kita tahu sendiri lah. Kita sebenarnya mau bongkar ya, dilihat, cuman kan jadinya ngerusak juga. Saya percaya saja soal kipas ya, tapi terangnya ya kita harus akui lah, ini terang bos di atas rata-rata ya. Ya, terang sekali bos di atas rata-rata. Pendinginnya PCB-nya dari Cooper ya. Kita ready tipe ini nih macem-macem. Buat Anda yang berminat bisa order WhatsApp 0898269388 ya. Kita akan coba cek ya, seperti biasa nih di sini nih ya, kita taruh di sini, bolamnya di situ. Jadi kita saat ini mau mengukur wattnya, luxnya ya, wattnya dan luxnya. Jadi beginilah caranya untuk mengukur keterangan bohlam. Ya, bukannya di foto di jalanan hasil sinarnya, bukan begitu. Karena kamera zaman sekarang itu bisa menipu Anda bisa diterangin, bisa diredupin. Ya. Jadi yang benar adalah kita ngukur wattnya dan luxnya berapa. Soal nanti bagus atau tidak dipasang di lampu mobil Anda, nah itu perlu dikalibrasi gitu ya. Nanti saya jelaskan soal kalibrasian bohlam ini ya, settingannya segala macam ya. Kita akan coba dulu. Aduh, terang sekali, Bro. Ya, tuh. 2450 ya. Wattnya adalah 28,6 saja ya. Tuh. 2450, tadi start 2500. Jadi lumayan ya. Ini bohlam super ya. 30 watt. Mata sakit loh. Jujur terus terang ya. Jadi bukan barang abal-abal ini ya. Jadi di atas Cree yang biasa saya promokan ya, ini terangnya di atas, harganya pun lebih mahal sedikit ya, saya akui. Saya ngomong apa adanya, to the point. Jika Anda berminat buat mobil apa, silakan WhatsApp 0898 269 3838 ya. Tidak perlu pakai driver yang ribet, tinggal colok ya. Nah, soal kalibrasian ya, kita akan jelaskan soal H11 ini ya. Ini H11 contohnya. Ini bisa diputar 360 derajat, bisa maju dan mundur. Ya. Jadi bisa setting agak maju, agak mundur karena tiap-tiap bohlam berbeda. Ya, tiap-tiap reflektor mobil kan berbeda. Bisa agak maju, bisa agak mundur. Bisa diputar juga karena bohlam H11 contohnya. Ada kalau di luar negeri ngomongnya tipe A, tipe B. Kalau saya memperkenalkan bohlam H11 itu reverse atau forward. Jadi tergantung dari posisi ininya nih, posisi kaki ininya nih, ada reverse, ada forward kalau di H11. Sama di HB3, di HB4 pun sama ya. Kalau di HIR 2 ini istimewa. Ini bohlam cuma dipakai di proyektor halogen, tidak ada di reflektor. Kalau yang di HB3, HB4 masih bisa, contohnya seperti Wuling, Hyundai Santa Fe. Nah, Anda bisa pakai ini, Bos. Mantap ya. Hyundai Santa Fe, Wuling Almas ya, Anda pakai inilah. Mantap. Kenapa pakai ini? Nggak perlu ada driver, tinggal colok, tutupnya bisa dipasang dengan sempurna. Lampu mobil dia kan di bawah ya, debu lebih banyak ya, kotoran di bumper ya. HIR 2 bohlam khusus proyektor halogen. Nah, ini khusus juga ya. Nggak ada reflektor pakai tipe ini ya. Adanya untuk Honda Mobilio RS, Brio RS, Toyota Vios ya. Vios gen keberapa tuh? Gen 4 atau gen 4 kali ya Viosnya, atau gen 5 sebutannya, gen 4. Terus Yaris
Saya juga sering lupa nih, Yaris lele, Yaris bakpao, Yaris apa. Ya, pokoknya Yaris lah yang proyektornya halogen, bisa high low. Nah, Anda cocok sekali lah pakai ini. Nah, itu sangat sensitif tuh Yaris, bukan Yaris, proyektor HIR 2 ya. Outputnya nanti melengkung, tidak fokus ya, apalagi dia high low. Jadi Anda tidak bisa memilih LED yang batang ininya terlalu gede, terlalu tebal, terlalu gede. Anda pakai dual heat pipe terlalu gede, nanti waktu di high beam sinarnya banyak blank spot, bolong ya. Makanya kenapa saya juga suka dari ini. Nah, ini tipis bro, nggak tebel ya. HIR 2 H7 dipakai di Wuling bukan Wuling Convero ya. Kalau yang itu Cortez juga kayaknya pakainya H7 deh ya. Yang Cortez, bukan yang Cortez yang versi tinggi, tapi Cortez versi bawah kan pakai proyektor halogen. Ya sama, ini semua full adjustable bro. Full adjustable, maju mundur 360 derajat ya. Jadi kalau ini sangat oke putarannya. Karena gini loh, kadang-kadang ada mobil yang ininya harus di jam 12, kadang-kadang ada yang harus di jam 1 atau di jam 11. Nah, ini full adjustable, bisa diputar ya. Sangat-sangat enak ya. Sangat enak tuh mau diputar. Ya. Ini H7-nya. H11-nya juga sama ya, enak sekali buat diputar ya, bisa maju, bisa mundur. Dan di H4-nya hanya 360 ya, putarnya hanya 360. Right hand drive, mobil setir kanan ya, bukan setir kiri nih ya. Untuk tipe-tipe yang ini wattnya besar, 30 ya, 30 ngedrop sampai 28. Luxnya besar-besar 2400 sampai 2500, sedangkan yang ini adalah H4 nih, spesial drivernya berbeda. Soalnya kenapa? Dari kipasnya pun beda ukurannya ya. Oh sorry, bukan kipasnya sama, tapi heatsinknya ya. Heatsink H4 ini lebih besar, lebih istimewa ya. $29 ya. Kita akan coba luxnya. Ya, luxnya sekitar 2200-an ya, 2300 tuh. 2200 lah. Ya. Jadi posisi tetap di sini, kita mencari maksimalnya, nilai maksimalnya yang kita cari. Ya. Pokoknya intinya 2200-an ini. Yang H4-nya memang agak rendah yang H4-nya karena dia high low. Ya, kita akan coba yang high-nya, coba. Ya. $2100 ya. High-nya 2100, tadi low-nya 2200-an ya. 2100 berapa lah? Hampir 2200. Jadi yang untuk H4-nya memang agak rendah nih. Dibandingin tipe-tipe yang H7, HB3, HB4, H11, H16, HIR 2 ya. Jika Anda berminat silakan WhatsApp 0898 269 3838. Versi ini istilahnya lebih tinggi speknya dibandingkan yang saya sering promokan sebelumnya ya, karena menggunakan PCB double Cooper. Jadi PCB sini LED-nya, ini PCB-nya Cooper, ini PCB Cooper, di tengah itu di press ya, double Cooper. Spek ini kalau diadu sebenarnya sama dengan P740 di Pro 7 ya. Dia menggunakan Cooper ya. P740 bukan di P730 ya. Jadi kalau yang bertanya diadu dengan Pro 7, P730 terang mana? Saya rasa seimbang. Tapi dia speknya tingginya seperti di P740, dia punya teknologinya karena dari Cooper ya. P730 belum Cooper. Kayaknya sudah Cooper, cuman belum Cooper kelihatannya. Yang P740 yang Cooper ya. Ini setara 740, P750 dari Pro 7 pakai single heat pipe ya. Tapi kipasnya itu kecil. Nah, ini kipasnya gede, jadi pendinginan ini pasti lebih maksimal ya. Oke, silakan WhatsApp yang berminat. Anda bisa order melalui Bukalapak, Tokopedia, Shopee, silakan.
Kalau saya sendiri jujur terus terang saya megang di Bukalapak. Jadi kalau Anda mau langsung saya kalibrasi setting ya Bukalapak. Barang yang dikirim akan kita setting dulu, kita kalibrasi. Kita akan buka ya. Kita tambahkan thermal pass 1 udah pasti. Kenapa? Supaya pendinginan lebih maksimal ya. Supaya bohlamnya awet, lebih terang segala macam. Untuk H4 terlebih kita harus kalibrasi karena tiap-tiap mobil berbeda reflektornya ya. Oke, begitu aja cukup ya. Jadi ini yang 30 watt versinya. Kalau kita bilang berapa luxnya, mulai dari 2200 sampai 2500 karena tiap-tiap bohlam kan beda ya. H4 memang agak rendah ya, bawaan pabriknya begitu, mau nggak mau ya. Semua tipe ada, silakan WhatsApp ya. Atau Anda mau saya pasangkan, silakan datang ke workshop Juragan Lampu Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol, Jakarta Barat. Terima kasih. Satu hal lagi ya, bohlam ini berat loh ya, berat. Jadi nggak seperti LED lain. Jadi saya menduga dia punya heatsink ya. Bodinya ini benar-benar dari aluminium pejal ya. Jadi campurannya. Jadi ini berat loh. Jadi sebagai pendinginan yang bagus memang harus bahannya pejal ya. Blok-blok begitu. Kalau Anda pemain power supply atau pemain radio brick, Anda tahu sendiri ya, bikin amplifier, bikin power, pemancar, penguat, bikin ampli ya, heatsink itu butuh yang blok aluminium pejal gitu ya. Jadi pendinginannya bagus ya. Ini berat bro ya, dibandingkan yang LED merek lain ini kayaknya lebih gimana gitu, dipegang tuh kayaknya keker gitu ya. Kalau yang lain-lain kayaknya aluminium tapi ringan gitu. Memang aluminium memang ringan ya, tapi jadi ini ada campuran besi atau sebagian apa nggak ngerti, tapi ini memang agak berat ya. Jadi padat ya. Heatsingnya juga bila-bilanya banyak ya, buat buang panasnya ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, tengah malam, subuh ya. Jadi kali ini saya mau membahas mengenai bohlam HB3 HB4 ya. Bohlam HB3 HB4 real 30 watt ya. Cree XHP ya, ininya sudah Cooper, double Cooper PCB ya. Jadi ini speknya lebih tinggi. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, bos bagusan mana dengan Pro 7? Ini menggunakan teknologinya Pro 7 740, dia double Cooper PCB ya. Jadi kalau dibandingkan dengan P730 speknya dia lebih tinggi karena dia sudah Cooper ya, PCB-nya, jadi setara dengan P740. Untuk harganya Anda silakan WhatsApp saya 089826933838. Untuk saat ini saya mau mendemokan soal modelnya, tipenya adalah HB3 9005, HB3 9006, HB4 ya. Biasanya ini dipakai di bohlam lampu jauh, contohnya mobil Alphard ya. Pokoknya untuk lampu jauh deh, lampu-lampu jauh yang biasanya mobilnya lampunya low beam dan high beam terpisah. Lampu jauhnya pakai HB3 ya. CRV, Rasterios ya. Pokoknya yang untuk lampu jauh, atau sebagai lampu dekat mobil mobil Hyundai Santa Fe yang menggunakan proyektor Wuling Almas, tapi bukan yang versi tinggi, dia masih menggunakan halogen proyektornya. Anda bisa menggantikan pakai LED tipe ini. Tipenya adalah HB3 9005 ya. Ini adalah 30 watt 2400-an, sekitar 2400 sampai 2500 lux ya. Ya, kipasnya juga kenceng. Saya sih request dari pabrik adalah ball bearing, tapi saya tidak bisa bongkar, saya tidak bisa lihat apakah benar ada ball bearing atau tidak, karena kalau kipas mau dilihat harus dipecahin casingnya ya. Oke, kita akan mengukur menggunakan wattmeter dan luxmeter ya. Seperti biasa kita akan menaruh bohlam di sini, udah ada tandanya. Di depan adalah luxmeter ya. Jadi untuk tahu terangnya bohlam itu ya dari wattmeter dan luxmeter, bukan dari lihat hasil sinarnya di jalan malam hari, di foto seperti itu, di videokan ya, karena itu bisa menipu Anda. Kenapa
Anda bisa tertipu karena kamera zaman sekarang itu pintar. Kita bisa terangin, terang, kita bisa redupin gitu ya. Apalagi kalau dia bikin ambil gambar itu menggunakan kameranya kamera SLR ya, DSLR. Itu lebih canggih lagi. Jadi akan terlihat terang padahal nyatanya tidak gitu ya. Jadi hati-hati untuk Anda yang percaya seperti itu karena Anda bisa saja tertipu. Kenapa tertipu? Ya itu, padahal nggak terang tapi karena kameranya canggih jadi efeknya terang, sama seperti Anda punya muka yang geradakan, Anda di foto atau Anda video call atau Anda live di Instagram, di Bigo, di mana mukanya jadi mulus ya, jadi putih padahal mukanya kayak aspal gitu ya. Nah, itu jadi Anda harus hati-hati. Untuk menyatakan dia terang atau tidaknya ya dari watt dan lux ya. Jadi ini buat Anda yang baru. Kalau yang sudah lama follow YouTube Juragan Lampu Jungki Wenas, kalau sudah lama mestinya sudah paham ya. Tapi kalau buat Anda yang baru jangan sampai tertipu ya. Banyak yang tertipu. Saya sih lihat dia punya videonya sih terang ya, tapi pas kok dipasang bang, pas dipasang di mobil saya kok nggak terang ya. Ya kalau kayak begitu Anda komplain ke yang jual, jangan komplain ke saya karena saya tidak pernah membohongi Anda. Saya bilang bohlam itu terang ya dari wattnya dan luxnya ya. Ketiga adalah Anda lihat output patternnya sesuai atau tidak cut off-nya gitu ya. Oke, kita cek dulu luxnya 2500 ya. Tuh, 250 kita taruh ini di sini. Kita tidak ada tujuan untuk bermain curang ya. Wattnya adalah 28,6 ya. 28,629 ya. Jadi ini bohlam adalah 30 watt. Silau sekali bro, terang, mata saya sakit. Jadi 2530 watt ya. Kipasnya juga silent ya, nggak ada suaranya, high speed ya. Terang sekali 6000 Kelvin. Dan yang pasti ini serviceable dalam arti rusak tidak dibuang ya. Walaupun sudah garansi sudah habis tidak dibuang selama chipnya yang mati. Chip ini nih mati, kita bisa ganti chipnya, kita bisa ganti bijiannya ya, bisa ganti pokoknya ya. Kalau LED tipe lain rusak ya lem biru. Kalau ini masih bisa, ada kemungkinan di servis. Kenapa? Kalau stok chipnya ada kita bisa replace ya, seperti itu ya. Jadi 2530 watt. Oke, HB3 tipenya, HB3, HB4 ya. Untuk sebagai pembuktian ya, bohlam ini bagus, kita harus mencoba, kita harus kalibrasi, kita harus testing di reflektor ya. Nah, di reflektor itu dilihat output patternnya seperti apa, sama tidak seperti halogen, buyar tidak, kabur tidak hasilnya itu ya, spot atau tidak, itu yang benar. Jadi bukannya dipasang terus kita lihat di jalan hasilnya terus kita lihat terangnya, itu bukan, karena kamera itu bisa menipu Anda. Saya ulangi sekali lagi karena banyak yang tertipu dan banyak yang saya minta video kan di jalan terangnya seberapa. Nah, itu salah anggapan itu. Jadi Anda harus melihat watt dan luxnya ya, wattnya berapa, luxnya berapa. Oh segitu ya sudah. Sekarang kita tes di reflektor. Nah, ini adalah reflektor lampu jauh HB3 ya. Ini memang sudah kromannya sudah tidak mulus. Kenapa? Karena waktu itu saya beli juga mulus. Kita taruh kena debu ya, oksidasi, pegang-pegang tangan ya, kromannya bocel-bocel. Jadi bukannya saya nggak mau pakai baru ininya, bukan. Tapi kita mencari beginian, saya koleksi beginian gitu ya. Saya cari ke bengkel-bengkel asuransi, lampu yang bekas pecah ada nggak apa-apa, bondol-bondol. Saya beli beginiannya 50.000, kita kasih dia ya 100.000, suruh bongkarin. Kita cari punya Alphard, punya CR-V, punya semua mobil gitu ya reflektor. Nah, ini kebetulan reflektor HB3 lampu jauh, biasanya dipakai di Outlander, Mitsubishi Outlander, dipakai di Reborn, Innova Reborn ya, HB3 lampu jauhnya. Nah, kita akan pasangin ya, sebentar. Nah, ya.
mentok kanan balikin ya. Cara settingnya seperti itu. Untuk detailnya nanti kabari saya kalau Anda sudah beli ya. Nah, kita harus melihat outputnya ini, gambar outputnya kita harus lihat patternnya seperti apa. Kalau patternnya sama seperti halogen berarti bohlam itu perfect ya. Karena perlu kalibrasi, ini bohlam menang ya secara keseluruhan dibandingkan tipe lain. Dia itu bisa di adjust 360 derajat, muter. Anda mau pasang posisi di mana bisa, dan dia bisa maju mundur bro ya. Bisa agak dimajuin, bisa agak dimundurin bohlamnya. Jadi ini dudukan ini tuh enak sekali, 360 derajat muter, bisa agak maju, bisa agak mundur ya. Bohlam lain belum tentu ada loh. Makanya kenapa saya dorong bohlam ini, saya bilang bagus. Karena dia selain bisa diputar 360 derajat, bisa agak maju, bisa agak mundur. Kenapa kita perlu agak maju, agak mundur? Karena namanya tiap-tiap mobil tuh berbeda ya, dudukannya segala macam. Jadi kita kadang-kadang, oh kita tarik mundur sedikit, wah lebih fokus ya. Oh kita dorong maju sedikit, oh lebih sorotannya jadi lebih tinggi. Nah makanya Anda bisa bermain di sini ya. Jadi ini bohlam tipe HB3 ini juga sangat bagus gitu ya. Selain dari powernya besar 30 watt, chipnya bisa serviceable, dan dia full adjustable ya. 360 karena bohlam HB3 ya, HB3, HB4, 9005, 9006 mobil di Indonesia ada yang reverse, ada yang forward. Kalau saya ngomongnya begitu, reverse atau forward. Tapi kalau orang bule sana di Amerika ngomongnya tipe A, tipe B. Ya, tipe A, tipe B. Kalau saya ngomongnya forward reverse, saya sudah ngomong dari 10 tahun yang lalu forward atau reverse gitu ya. Bohlam CN Light itu forward. Kita kalau di proyektor butuhnya reverse. Kenapa? Supaya cut off-nya bagus. Ya, kalau Anda penggemar setia saya, Jungki WNS Juragan Lampu, Anda pasti nonton di video YouTube saya sebelum-sebelumnya 1, 2 tahun, 3 tahun yang lalu ada pernah saya ngomong. Kalau Anda menyimak, pasti Anda sudah pintar sekarang ya. Jadi saya tekankan ini bohlam gampang sekali untuk diputar atau maju atau mundur gitu ya. Jadi ini bohlam nih, kita bisa agak mundurkan. Nah, ini kita mundurin. Ya, ini kita majukan. Ya, enak sekali 360 derajat maju mundur bisa. Jadi keunggulan di settingan. Dan bukan itu saja, ininya dia tipis, bro. Bohlam ini makin tipis makin bagus. Anda pakai double heat pipe tebel. Ya, saya ngomong apa adanya, double heat pipe tebel. Tebel itu ya mengurangi dia punya fokusnya. Kenapa? Karena tebel ada blank spot pasti nanti di jalan. Pokoknya fokusnya lari lah. Jadi setipis mungkin. Setipis mungkin, sekecil mungkin. Makanya zaman sekarang dibikin yang versi kristal. Jadi LED-nya di dalam, dia pendarahan cahayanya kristal. Karena kenapa? Pengen seperti halogen asli. Ya, halogen asli kan 360 derajat sinarnya. Sedangkan ini kan tidak bisa 360 derajat. Dia hanya ke sini. Bagian atas dan bawahnya blank. Karena ketutupan. Makanya kita harus bikin ini setipis mungkin. Ininya setipis mungkin nih. Ininya setipis mungkin. Ininya sekecil mungkin. Itu bohlam bagus. Justru saya mencari bohlam yang ini setipis mungkin, sekecil mungkin, gitu ya. Kalau bohlam yang ininya tebel-tebel, ininya juga tebel gede, banyak blank spotnya, fokusnya pasti nggak bagus, gitu ya, paham? Jadi ininya harus kecil, harus tipis, ya. Ini jadi udah keunggulannya udah saya sebutkan, wattnya besar, bisa disetel 360 derajat maju dan mundur, bisa di servis ya chipnya, dan dia driverless tanpa ada perlu kotak-kotak itu ribet bro sebenarnya untuk nyimpen ya. Dan di sini juga di braided, apa sih ngomongnya ini, dibungkus ya, dibungkus oleh plastik. Jadi Anda tidak perlu khawatir takut ininya di sini kalah ya. Panas bro, lihat ini panas, di sini kalah biasanya ya. Apalagi buat Anda yang pakai ada drivernya, kotaknya berat ya. Anda pasang di mobil menggantung begini, biasanya di sininya kalah karena kotak LED-nya berat. Ya, menggantung, goyang-goyang di mobil, bergetar. Apalagi Anda pakai mobil diesel. Saya pernah menemuin kasus di Isuzu Muk ya, pakai LED H11, kalah ininya di sininya. Mesin mobilnya panas ya, diesel. Drivernya tidak diikat, jadi goyang-goyang, getaran mesin kan gede itu diesel ya. Di sininya kalah, putus di sininya.
Di sininya putus short, jadinya drivernya rusak. Saya pernah tuh, saya nggak sempat untuk videokan karena orangnya juga nggak mau pusing, di servis nggak mau, beli baru saja ya sudah. Ya kalah ininya di sini. Karena lednya ininya panas, kalau ada drivernya kan berat, ngondoy, goyang-goyang diesel, kalah di sininya, putus, terkelupas antara dua kabel short ya rusak jebol. Intinya begitu ya. Jadi faktor LED bagus itu bukan hanya terang saja ya, banyak faktor pendukung lainnya. Ya, dropnya juga nggak boleh banyak. Ini drop 2 watt, 3 watt. Makanya saya bilang 30 watt, drop 2 watt. Ya. Oke lah, saya akan kasih lihat hasil sinarnya. Nah, ini hasil sinarnya spot ya, tuh kelihatan ya. Tuh, spotnya sangat bagus ya. Jadi perfect. Anda kalau lihat halogen yang HB3 hasilnya akan begini. Nah, ini hasilnya dengan LED akan begini, perfect. Spotlight nyorot gitu ya. Nah, ini saya taruh hasilnya di tembok sebentar. Ya. Oh. Ya, spot ini asli. Jadi kalau Anda di mobil arahkan ke tembok juga akan hasilnya begini. Bukan dilihat dari sinarnya dari kamera, oh hasilnya begini ya. Saya bisa aja terangin dia nih. Tuh, wih makin terang ya bro. Nah, Anda bakal beli nih kalau terang. Ya, kalau Anda kasih video redup begini, kagak ada yang mau beli. Kagak ada yang mau beli bro. Ya, makanya pedagang-pedagang semua juga pintar. Pasti kasih yang video yang terang-terang, gambar yang seterang-terangnya. Tidak mungkin kasih gambar yang redup begini. Nggak ada yang mau beli. Itu ya, pasti dia kasih gambar yang terang. Nah, makanya jangan berpatokan pada terangnya di kamera atau di foto hasilnya. Anda harus lihat hasil ya di wattmeter dan di luxmeter ya. Itu baru real. Jadi saya nggak mau membodohi Anda. Saya mau mengajari Anda, mengedukasi Anda supaya Anda pintar. Supaya Anda pintar, jadi supaya Anda tahu mana barang bagus, mana barang jelek. Ya, seperti itu ya. Jadi paham, jadi jangan tersinggung. Buat pedagang ya tolonglah Anda jujur gitu ya. Jangan nggak jujur karena banyak sekali yang komplain ke saya. Ngasih video katanya terang tapi pas di ini kok bang kok nggak sesuai ya. Ya komplain ke yang jual ya, jangan komplain ke saya karena kan saya nggak tahu. Kalau saya menyajikan data ya sejujurnya lah. Buat apa kita bohong-bohong ya. Tidur pun tidak tenang karena saya hobi, jujur terus terang, saya hobi sekalian jualan ya. Paham ya? Output ini bagus sekali bro, tuh ya, fokus ya. Saya mau bermain curang juga bisa bilang oh nih bolam saya terang sekali, hasilnya seperti ini, padahal ini dimainkan dari kamera tuh, saya redupin juga bisa ya. Jadi lihat terangnya bohlam itu bukan dari hasil sinar gambarnya. Jadi Anda hasil sinar gambar itu hanya melihat bentuk output cahayanya, patternnya. Kalau patternnya sesuai halogen artinya bohlam itu perfect gitu ya, tidak buyar, tidak glare, tidak tipis, padat, nyorot, spot, itu yang penting ya. Jadi jangan sampai Anda dibohongi. Ya, ini adalah reflektor lampu jauh Innova Ribbon, Outlander ya, pakai HB3 lampu jauhnya ya. Nah, saat ini kita akan mendemokan lagi bohlam di HB4-nya, HB3 dan HB4 ini dipakai di Toyota Altis ya. Toyota Altis, Honda Civic FD1, waktu zamannya itu HB4 ya, kita akan demokan yang HB4-nya ya. Jadi saya itu banyak ngumpulin reflektor beginian buat mobil, makanya barang yang saya jual adalah saya kalibrasi. Apa sih itu kalibrasi? Banyak orang bertanya. Nah, sebelum kita kirim ya, atau saya nganggur, nggak ada kerjaan, ini bohlam LED dari pabrik itu kita buka-bukain bro. Ini kita buka-bukain, kita copotin. Di sini itu kita tambahkan thermal pass 1. Kenapa? Supaya pendinginannya lebih bagus. Pendinginan bagus, bohlam nggak ngedrop. Nggak ngedrop, jadi artinya terang terus. Ya, banyak bohlam di pasaran 15 menit, 20 menit, 30 menit itu wattnya turun. Turun boleh, wajar. Tapi harus turunnya nggak boleh terlalu banyak, 10% lah maksimal. Seperti itu, baru boleh dibilang kategori bagus. Tapi kalau Anda punya bohlam, nyala awal 40 watt, 20 menit kemudian tinggal 20 watt, itu ya nggak bagus, 50% namanya bocor. Ya, itu terjadi pada bohlam yang menggunakan heat cooper pipe. Heat cooper pipe jadi dia merasa sudah
pendinginannya bagus, kipas dikecilin, padahal mobil di Indonesia sering jalan macet ya, suhu udara malam hari aja mungkin 32 derajat, 33 ya. Panas di Indonesia. Jadi negara tropis. Jadi belum apa-apa udah suhu mesin udah panas. Drop. Gitu ya. Anda lihat deh, bolam-bolam yang menggunakan heat cooper pipe seperti DHP atau F3 atau F5, kipasnya kecil-kecil, Bro. Mini-mini kipasnya. Tiupannya nggak kenceng. Dia mengandalkan heat cooper pipe dia sebagai pendingin. Nah, itu banyak ngedrop di situ ya. Saya ngomong apa adanya, jadi nggak stabil boleh dibilang gitu ya. Nah, ini lebih stabil. Ya, kita akan coba di reflektor HB4 ya. HB3, tadi kan kita coba HB3, kita coba HB4-nya ya. Makanya saya selalu bilang, Pak, bolam saya kalibrasi sebelum dikirim. Bapak kasih lihat mobil foto depan mobilnya seperti apa. Ya tujuannya adalah kita men-setting ini. Tapi cara kita setting bagaimana kan kita tidak perlu terlalu memberitahu ya, karena ada beberapa hal yang customer nggak perlu tahu gitu ya. Dan namanya barang mau dijual kan cepet, jadi kita nggak bisa juga memvideokan satu persatu gitu ya. Nah, tapi kalau di video saat ini kan kita untuk mendemonstrasikan, untuk mendemo, untuk mempresentasikan ini lampu, ya mau nggak mau kita tes gitu ya. Bentar, mata sakit silo. Jangan lupa setiap bolam ya harus pemasangan benar, dan kita juga harus kalibrasi ya sesuai. Jadi supaya outputnya ajib gitu ya. Banyak yang bolam tidak dikalibrasi, masang ngasal segala macem. Nah, itu hasil outputnya ya ngaco itu ya. Makanya kita jual bolam adalah bolam yang sudah dikalibrasi ya. Kalibrasinya bagaimana ya, kita harus lihat outputnya. Kalau saya bilang bagus ya bagus, makanya banyak bolam yang outputnya sebenarnya lari gitu ya. Anda harap bersabar ya, kita kalibrasi dulu bro. Nah, cakep ya, aduh silo banget. Nah, ini kita akan demokan hasilnya ya. Ini HB4 dipakai di Toyota Altis FD1 akan seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya masih bisa diputar ya. Kita cari titiknya. Nah, lebih maksimal lagi kan. Ya. Saya hanya menunjukkan hasil output ininya ya. Sebenarnya ini masih bisa dikalibrasi lagi, tapi kita hanya demokan sebentar cepat. Jadi kita lihat patternnya, oke tidak. Jadi bukannya dilihat sinarnya terangnya atau tidak. Kita bisa aja tuh, kita bisa redupin, ya. Kita lihat dari output patternnya. Ya, ini HB4 di Toyota Altis. Yang penting adalah cut off ininya nih garisnya. Tapi nanti kita masih bisa lebih rapikan lagi ya. Ini harus berupa garis lurus, ya. Harus garis lurus. Nah, itu masih bisa dirapikan, tapi ini kita hanya untuk mendemokan ya bahwa ini LED fokus gitu. Ya, cara kalibrasinya nanti akan sekilas saya kasih tahu. Di situ ada knocknya ya. Oke, kita akan sedikit kasih bocoran lah. Ya. Nih, saya kasih bocoran. Bocoran sedikit buat yang nggak paham ya sudah. Tapi istilahnya adalah kita mau mendemokan bahwa ini kalibrasiannya enak sekali. Di sini ada satu kuncian ya. Di sini ada satu baut dikasih kuncian.
ya, kuncian. Jadi ini benar-benar bisa buat mobil setir kanan. Di sini ada satu baut kuncian. Nah, satu baut kuncian ini akan nyangkut di sini nih. Akan nyangkut di sini atau di sini. Nah, kita bisa taruh baut kuncian ini setelah di sini atau setelah di sini. Paham nggak? Ini ada satu baut kuncian masuk. Nah, baut kuncian ini kita bisa taruh di sini atau di sini. Jadi untuk left hand drive atau right hand drive, ya. Mantap sekali ini bohlam. Jadi kita bisa taruh kuncian ini setelah di sini atau di sini. Jadi kita masukin ininya, ya, di sini. Di sini tuh mentoknya Anda kelihatan nggak? Jadi ini mentok nih ke sini. Udah nggak bisa lagi. Nah, tapi kalau kita ini majukan, kita geser ke sini supaya knocknya pindah ke sebelah kiri. Nah, ini bisa main tuh. Nah, di sini mentok, ya. Jadi ini bohlam sebenarnya kalibrasinya, settingannya maksudnya enak banget gitu ya. Bisa majukan, mundurkan, kurang maju Anda dorong maju, Anda terlalu mundur terlalu maju kita tinggal tarik, putarannya juga enak. Nah, itu kalibrasiannya, jadi settingannya enak, 360 derajat maju dan mundur, ya. Saya perlu kalibrasi lagi, ya kalau ini sih sudah nggak perlu dikalibrasi karena bohlamnya perfect. Saya hanya perlu menambahkan thermal pass, ya, sebagai pendinginan aja. Nah, ini lampu jauhnya HB3 ya. Kita akan coba ya. Jadi ini bohlam bukan bohlam abal-abal, bro. Jadi buat Anda yang berminat beli, silakan WhatsApp 0898 269 3838. Ya. Nah, payung ini juga sebenarnya menentukan ya dari hasil cut off-nya, karena ini kan payung dibikin buat halogen. Sedangkan LED tidak butuh payung ini sebenarnya. Kalau bisa sih dilepas, tapi kalau nggak ini juga nggak masalah sih. Jadi itu payung membentuk cut off sebenarnya. Dia kan diciptakan buat halogen, karena kalau LED sih agak terhalang tadi ya saya lihat ya. Jadi kalau bisa sih dicopot. Ya, ini lampu jauhnya HB3. Itu sinar outputnya spot ya. Seperti ini ya. Nah, ini perfect lah ya. Jadi bohlam HB3, HB4 ini cut off-nya fokusnya bagus ya. Hanya perlu putar-putar nih dikit nih, kita putar nih ya. Tuh, diputar-putar juga bisa ya. Dimajukan, dimundurkan. Ya, pokoknya ini bohlam perfect lah. Ini saya demokan HB3 ya. Anda bisa lihat demo-demo H7, H4 nanti di video-video selanjutnya. Dan saat ini adalah video untuk bohlam HB3 9005, HB4 9006 ya. Terima kasih yang sudah menonton. Mau order Bukalapak, Tokopedia. Kalau Tokopedia Anda bisa langsung search reseller juragan lampu. Shopee nanti saya kasih linknya di bawah deskripsi, Bukalapak pun deskripsi di bawah ya. Jangan sampai kehabisan. Bohlam ini menurut saya sih di atas rata-rata ya. Harganya pun murah, di bawah P740 dari Pro7. Teknologinya menggunakan dia, terangnya dengan P730 hampir setara ya. Dan dia serviceable. Oke, terima kasih. Nanti saya cari reflektor mobil lain ya yang sesuai, misalnya H11, HB3. HB3 udah, HIR2 saya lagi nyari proyektornya tuh, HIR2 kosong saya, kemarin saya jual, sayang. H7 nanti kita coba cari ya. Terima kasih. Oke, selamat siang bro. Ini bohlam di depan saya adalah tipe H7 ya. H7 Cree XHP second generation ya. Full adjustable. Apa itu full adjustable ya? Kita harus tahu, kita harus jelaskan. Jadi ini bisa diputar 360 derajat ya, maju dan mundur. Kenapa saya pegang pakai tangan? Takut ini tajam bro, sobek tangan ya. Jadi bukan bermaksud apa-apa. Kita lebih baik pegang pakai kain, kita putar-putar, maju mundur bisa ya. Jadi ini bisa agak dimajukan, bisa agak dimundurkan ya. 360 derajat Anda mau putar kemanapun, maju dan mundur bisa ya. Kita akan demokan ini watt dan luxnya dulu. Jadi terangnya bohlam diukur menggunakan watt meter dan lux meter, bukan dilihat dari outputnya dipasang di mobil terus difoto, Pak, oh terangnya segitu, karena itu bisa menipu Anda, karena kamera itu bisa
Kamera zaman sekarang itu sudah canggih ya, muka yang geradakan aja bisa jadi mulus ya. Jadi kalau Anda mau lihat wattmeter dan luxmeter, itulah terangnya. Anda hanya bisa melihat, kita pasang di rumah lampu, kita kasih lihat output sinar patternnya sesuai dengan halogen, artinya itu bohlam perfect ya, tidak buyar, tidak glare, tidak silau segala macam ya. Keunggulan lain dari bohlam tipe ini yang saya jual adalah dia driverless. Jadi tinggal hanya kabel saja, tidak ada colokan kotak-kotak segala macam yang ribet untuk menyimpannya, apalagi harus di dalam headlamp. Nggak masuk bro, nyangkut, susah ya. Jadi ini driverless, tinggal kabel saja, dan kabelnya ini dibungkus di braided ya, oleh kain. Jadi tahan tarik, tahan panas segala macam. Anda kalau yang ada drivernya biasanya kalah di sini, karena ini kan bodinya panas, di sininya kalah bohlamnya, isolatornya akhirnya kabelnya letoy-letoy ya. Ini sudah dibungkus, jadi Anda nggak perlu khawatir, jadi lebih tahan panas lah ya. Tanpa driver, dia PCB-nya menggunakan double cooper, jadi pakai konduktornya tembaga, jadi setara dengan Pro 7 P740 ya. Memang dia belum double heat pipe atau belum single heat pipe, tapi dia pendinginannya sudah oke. Kipasnya saya request dari pabrik kemarin adalah menggunakan ball bearing. Saya tidak bisa ngecek benar atau tidak, karena saya harus membongkar, harus merusak baru bisa kelihatan bearing atau tidak. Saya tidak mau merusak, kenapa? Karena ya sayang dong, barang baru bro, kita bongkar ya. Oke, seperti itu aja. Keunggulan lain bisa diputar 360 derajat ya, maju dan mundur. Kita akan coba tes dulu nyalanya ya. Kita tes dulu nyalanya, powernya berapa. Ini bohlam relay 30 watt, sekitar 2400 sampai 2500 lux ya. Untuk yang belum tahu, saya cara ngukurnya watt dan luxnya adalah ini, taruh di sini, itu lux meter ya, seperti itu. Jadi kita taruh di sini, kita lihat berapa sih dia luxnya, 2500 atau berapa. Itulah cara ngukurnya ya. 2500. Jadi kita harus tahu nih kekuatan chip dia berapa. Oh, ada bohlam lain, oh 3000, berarti dia terangnya 3000 itu ya, patokan kita terhadap itu. Nah, jarak ini ke situ adalah 1000 lux halogen. Jadi kalau ini terangnya 2500, berarti artinya 2,5 kali dari halogen ya. Kita akan uji coba. Nah, sekitar 2500 ya. Wattnya itu adalah 28 ya, 29,5, jadi 30 watt ya. Jadi bohlam ini adalah 2500 lux, 30 watt ya. Nah, H7 ini biasanya kalau di mobil dipakai di mobil seperti Chevrolet ya, Chevrolet, BMW E46, Mercy ya, seperti itu H7. Nah, untuk mobil-mobil Eropa begitu memang sensitif bro, perlu ada yang namanya CAN bus. Nah, saya juga belum pernah nyoba ini ada CAN bus atau tidak, tapi saya rasa tidak ada. Jadi kalau misalnya Anda beli buat mobil-mobil Eropa seperti itu, butuh CAN bus ya, Anda harus beli sendiri CAN bus, karena CAN bus itu untuk menipu. Apa itu CAN bus? Jadi CAN bus itu untuk menipu ECU Anda. Biasanya bohlam begini kan cuma 30 watt, sedangkan kalau halogen 55 watt. Jadi si komputer mobil akan menganggap bahwa bohlam ini mati gitu ya, wattnya kecil, jadi dia ada muncul error message. Nah, error message itu bisa ditipu menggunakan CAN bus ya. Saya rasa bohlam ini tidak ada CAN bus, jadi Anda nggak perlu, kalau merasa ragu jangan order. Tapi kalau Anda yakin mau beli CAN busnya, atau nanti misalnya ada error message Anda harus beli CAN bus, ya itu ya memang Anda harus beli gitu ya. Saya kenapa tidak mau request dari pabrik? Sebenarnya pabrik menawarkan ke saya, karena ini kan saya order custom. Pabrik bisa menawarkan saya menggunakan CAN bus, tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena CAN bus itu kebanyakan menipu watt, jadi tidak bisa diukur menggunakan wattmeter. Dia wattnya besar, karena kenapa? Ada CAN bus. Karena kan fungsi dari CAN bus adalah dipakai di mobil-mobil Eropa supaya seperti halogen 55 gitu loh. Jadi ditimbang, kalau Anda beli buah ke pasar gitu ya, beli buahnya 1 kilo, sedangkan Anda disuruh belinya 3 kilo. Nah, Anda pakai tambahin CAN bus, Anda tambahin beratnya di situ pakai batu bata. Oh, ya jadi 3 kilo, padahal buahnya mah tetap 1 kilo. Ya seperti itulah CAN bus ya. Jadi untuk menipu ECU. Nah, kalau ini LED dilengkapi oleh CAN bus, wattnya pasti akan terukur di wattmeter besar. Gitu ya. Akan terukur besar karena ya supaya bisa menimbang.
supaya bisa menipu ECU ya. Oke, kita akan lihat outputnya. Tapi berhubung reflektor H7, saya sudah mikir saya nggak punya mobil H7 kecuali BMW E46 ya. Jarang kita punya. Nah, bohlam H7 ini banyak dipakai di Ninja 250, di R25, di motor-motor besar H7. Karena H7 itu biasanya mobil-mobil Eropa ya, seperti BMW, Chevrolet. Saya jarang itu punya reflektornya dan jarang juga yang jual bekas ya. Jadi saya nggak bisa mendapatkan H7 reflektor mobil. Nah, sebagai penggantinya ya kita pakai punya Ninja aja karena saya udah bilang Ninja saya banyak ya. Ini adalah reflektor Ninja Karbu ya, H7. Ya, kita akan pasangkan. Nah, ini bohlam enak sekali karena saya bilang bisa full adjustable 360 derajat. Kebanyakan ya nok ini nih. Kan H7 ininya noknya satu nih, tiangnya nih, tongolannya. Nah, kebetulan di Ninja 250 Karbu itu adalah dia di jam 12, jadi enak sekali. Nah, ada mobil yang knocknya itu karena kita RHD atau right hand drive atau left hand drive, karena right hand drive dan left hand drive kadang-kadang knocknya ini tidak di arah jam 12, karena jam 1. Nah, kalau bohlamnya tidak bisa disetel, mau nggak mau jatuhnya miring. Nah, itu tidak fokus. Nah, bohlam ini enak sekali pokoknya, bisa full adjustable ya. Jadi masangnya itu adalah harus ininya dulu bro ya, ini dilepas. Jangan lupa selalu ini dulu dipasang ya. Ini dipasang di sini ya, kunci bohlamnya baru masuk ya, seperti itu ya. Oke, kita akan coba nyalakan dulu ya sebentar. Ya. Nah, inilah hasil outputnya Ninja Karbu ya. Nah, ini sendiri masih bisa diputar, maju atau mundur atau disetting, diputar segala macam. Tapi ini istilahnya sudah oke ya. Ada garis lurusnya ya. Halogen menggunakan Ninja ya ya begini juga ya, LED juga akan begini. Nah, itulah yang disebut cut off-nya perfect gitu ya. Ya, paham? Jadi bukan dilihat hasil terangnya seperti ini, bukan, tapi kita hanya menunjukkan patternnya ya. Kita butuh patternnya. Kita butuh adalah patternnya sinar untuk dipasang di reflektor ini. Jadi halogen kita lihat patternnya, oh seperti itu. LED juga harus seperti itu, jadi tidak boleh bergeser jauh ya. Nah, ini satu lagi ya, ini juga Ninja bro, tapi ini Ninja FI ya, Ninja 250 FI. Yang tadi adalah Ninja 250 Karbu ya. Tadi saya belum adjust begini-begini loh, saya hanya mendemokan saja ya. Jadi saya juga hanya mau mendemokan, jadi tidak perlu kalibrasi terlalu bagus, tidak perlu benar-benar disetting ya. Hanya mendemokan bahwa saya akan memberikan Anda kasih lihat output patternnya. Nah, nih ya, ada garis lurus kan ya. Kalau bohlamnya jelek tidak bakal itu keluar garis lurus. Nih Anda lihat ya. Nah, ini nih ada garis lurus nih tuh ya. Jadi tidak bakal glare itu, jadi tidak bakal menyilaukan lawan arah ya, karena ininya juga bagus nih tuh ya, bidang. Nah, ini cut off-nya ya, ini fokusnya di tengah ya. Jadi seperti itu. Bohlam bagus itu dilihatnya harus begitu, bukannya Anda videokan di jalanan Anda dilihat terangnya, karena ya itu Anda bisa tertipu hasilnya ya. Oke, begitu aja H7, karena H7 juga nggak terlalu banyak ya di mobil. Hanya mobil Chevrolet yang menggunakan proyektor. Saya ada proyektor H7 Chevrolet atau di Grand Vitara ada. Saya belum nemu proyektor, nanti kalau ketemu saya akan videokan outputnya menggunakan proyektor halogen H7. Jadi ada proyektor halogen H7. Kita bisa coba menggunakan LED ini ya.
Silakan WhatsApp 0898 269 3838. Jadi saya ulang, ini 30 watt 2500 lux ya, driverless, PCB-nya dari dual cooper, rusak di luar masa garansi, ini bisa diservis chipnya. Jadi kalau chipnya mati kita bisa ganti chipnya ya, chipnya bisa di replace selama stok chipnya ada. Kalau LED-LED lain adalah dibuang ya, rusak buang. Kalau ini bisa diservis. Keunggulan lainnya, dia kipasnya adalah ball bearing ya, ball bearing ya. Bahannya juga full CNC ya. Ini berat bro, jadi pejal ya, bukan bahan abal-abal ya. Jadi ini bahannya high quality, padat ya. Oke, terima kasih. Anda mau order melalui Bukalapak bisa, Tokopedia bisa. Kalau Anda ke Tokopedia, Anda tinggal search reseller juragan lampu. Shopee, Bukalapak, deskripsinya akan saya cantumkan di bawah ya. Oke, terima kasih. Selamat siang, pagi, sore. Saya mau memperkenalkan ini bohlam ya. Ini bohlam H11 dari Cree XHP second generation ya, sudah versi upgrade. Keunggulan dari bohlam ini adalah dia menggunakan double cooper ya. PCB-nya adalah double cooper. Bohlam ini real 30 watt ya. 30 watt, kita akan demokan outputnya ya, wattnya. Jadi bohlam itu dilihat terangnya itu dari watt dan luxnya, bukan dari hasil sinar video atau foto ya. Seperti biasa kita akan demokan watt dan luxnya ya. Kita taruh ini nanti di sini. Kita akan lihat hasil sinarnya berapa, luxnya dan wattnya ya. Nah, Anda bisa lihat wattnya adalah luxnya adalah 2400 ya untuk versi H11, dan wattnya adalah 28,7, 28,6 ya. Jadi untuk tipe H11 ini menghasilkan sekitar 2400 lux ya. Keunggulan tipe bohlam ini, di luar masa garansi kita bisa servis ya, kita bisa ganti chipnya kalau rusak ya. Kita bisa replace chipnya kalau rusak ya. Full adjustable 360 derajat ininya ya, karena bisa disetel maju dan mundur ya. Bisa disetel agak maju dan disetel agak mundur ya. Driverless, jadi Anda tidak perlu pusing-pusing ngumpetin drivernya karena dia sistemnya kabel, dan ini dibungkus kabelnya. Jadi bukan berupa isolator karet, karena kalau isolator karet biasanya ini bodinya panas, dia bisa kalah di sini, putus. Ya, saya sudah beberapa kali pernah menservis di sini putus, bro. Karena panas karetnya, isolatornya letoy, jadi ketekuk, jadi tembaganya patah, di sininya mati karena dia ada driver berat gitu ya. Nah, kalau ini sistemnya adalah driverless, tinggal colok lah. Anda nggak usah ribet ngumpetin drivernya, pusing-pusing kabel di sini putus ya. Kena panas ya, isolatornya lembek, jadinya kabel lembek, nah putus. Driverless, dual cooper PCB ya, 360 derajat disetel, dan dia drop wattnya nggak banyak, 2 watt saja ya. Dia 30 watt sampai turun 28, stabil ya, tidak ngedrop. H11 ini dipakai di Innova Ribbon ya, di headlamp, di proyektor halogen H11 ini sangat bagus. Tapi Anda harus kasih tahu saya kalau Anda beli untuk mobil misalnya Toyota Camry atau Rush yang menggunakan proyektor. Untuk Innova Ribbon juga ini tinggal pasang ya. Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Untuk fog lamp juga sangat mantap ya. Dijamin juga tidak bakal meleleh ya. Anda pakai fog lamp yang seperti ini, Toyota, Honda, Mitsubishi, Anda bisa pakai tipe ini, cuma ya itu warnanya cuma warna putih, tidak ada warna lain ya. Oke, kita akan demokan sinarnya ya. Full adjustable ya. Jadi full adjustable itu ini bisa diputar mau ke arah mana, bisa agak mundur, bisa agak maju ya. Jadi ini benar-benar full adjustable. Jadi Anda bisa dorong mentok atau ditarik agak mundur ya, bisa. Ya, jadi ini settingannya sangat enak. Cuman untuk proyektor Anda harus kasih tahu saya. Nanti kita akan lebih fokuskan lagi. Kenapa? Karena proyektor itu sensitif ya. Nanti garis outputnya bisa nggak keluar atau garis cut off-nya melengkung. Ya, kita akan lihat demo hasil sinarnya ya di fog lamp Toyota. Ya, outputnya seperti ini. Ya,
lebar. Saya tidak menyuruh Anda melihat oh terangnya segini, karena hasil output seperti ini bisa ditipu, bro. Anda bisa bermain di kamera, Anda bisa redupin, ya, Anda bisa terangin. Kalau Anda pedagang, pasti Anda pasang video kamera yang udah diterangin dulu, bro. Jadi Anda akan melihat hasil outputnya di jalan, wah terang sekali. Nah, Anda beli. Namanya juga pedagang ya, mau cari untung pasti seperti itu. Nah, kita tidak menyarankan Anda melihat hasil output seperti ini, ya, karena kalau si pedagang majang foto begini nggak bakal ada yang mau beli. Jadi untuk melihat terangnya bohlam itu ya bukan dari lihat begitu, tapi harus dilihat dari watt dan luxnya ya, watt dan luxnya. Bohlam ini adalah wattnya 30 watt dan luxnya 2400. Tadi terlihat ya, terukur di luxmeter saya. 2400 itu adalah bohlam halogen yang 55 watt ditaruh di sini, ke situ 1000. Jadi kalau ini bisa 2400 berarti artinya terangnya 2,4 kali dari halogen. Itu halogennya 55 watt, sedangkan halogen H16 itu adalah 19 watt. Jadi ini terangnya mungkin 5-6 kali dibandingkan bohlam standar mobil Anda. Jadi mobil Anda yang lampunya warna kuning, Anda ganti bohlam ini terangnya 5-6 kali ya. Seperti itu. Nah, saya akan mendemokan yang di proyektor. Jadi proyektor ini biasanya dipakai di mobil Toyota, Camry, Rush, Honda CR-V, Honda BR-V ya, bisa yang menggunakan H11 ya, CR-V Gen 4, BR-V, Sienta, Pajero, Exit, Fortuner lama ya, yang VNT Turbo bukan yang VRZ. Nah, itu proyektornya seperti ini, kira-kira hampir sama 2,5 in. Nah, kita akan demokan hasil outputnya ya. Sebenarnya nanti kalau Anda beli proyektor ini Anda harus kasih tahu saya, jadi saya akan lebih kalibrasinya lebih beda untuk ke proyektor ya. Nah, kita akan demokan outputnya ya. Nah, ini udah kita nyalakan ya. Nah, outputnya seperti ini ya. Jadi kita akan fokuskan cut off-nya, garisnya berupa garis lurus ya. Cut off ini garis lurus nih ya. Jangan sampai melengkung begini nih ya, dan tebel di tengah ya, karena kalau proyektor sensitif, bro, kalau nggak cocok dia akan garisnya melengkung. Dan cut off nya ini nih, nah ini masih ada berbayang sedikit nih, nah berbayang sedikit kita harus kalibrasi nih ya. Yang penting adalah cut off-nya harus tajam dulu nih, ada ya seperti itulah. Saya udah bikin video 2 jam ngomong nih dari tadi, jadi ya cukup ya. Karena kita mendemokan hari ini adalah masing-masing bohlam ya, dari H7, H1, dari H7, HB3 ya, seperti itu. Jadi ini bohlam saya jual ya 30 watt, realnya 2400, luxnya. Jika Anda berminat boleh WhatsApp 0898 269 3838. Anda bisa beli melalui Bukalapak langsung. Nanti saya kasih link deskripsi di bawah, atau Shopee saya kasih link deskripsi di bawah. Tokopedia Anda tinggal search langsung reseller Juragan Lampu. Itu dijual oleh reseller saya ya. Anda bisa order langsung di sana, kasih tahu untuk mobil apa, jangan lupa ya. Keunggulannya ya itu saya udah bilang ya, tadi saya ulang, ini driverless, kipas anginnya ball bearing. Mudah-mudahan saya tidak ditipu oleh pabrik. Chipnya kalau ini bisa kita ganti ya kalau rusak. Pendinginnya Cooper ya, Cooper stabil, dia tidak ngedrop 2 watt lah ngedropnya ya. Build quality sangat bagus, ini bohlamnya berat, bro, pejal ya. Full adjustable juga, 360 derajat ya, bisa maju dan mundur, ingat ya. Jadi bukan hanya diputar, banyak kan LED cuma bisa diputar doang tapi maju mundur tidak bisa. Nah, ini bisa full adjustable gitu ya. Oke, terima kasih yang buat mau order. Yang belum order, ingat LED ini adalah